Nabi satu ketika datang ke pelosok Madinah, beliau kemudian melihat ada orang lagi gali kubur. Kata orang yang gali kubur, ini untuk seseorang yang asalnya dari Habasyah ya Rasul. Habasyah, Ethiopia, kalau zaman sekarang Ethiopia itu adanya di Afrika. Nah, faqala la ilaha illallah siqamin ardihi wasamaihi, itu orang digiring dari tanah kelahirannya, dari tempat dia bernaung, dari negaranya, hatta dufina, sehingga dikuburlah dia, fil ardi, di dalam tanah atau di bumi, allati khuliqa, yang mana diciptakan dia, minha, darinya. Tuh. Suatu ketika malaikat maut datang ke majelisnya Nabi Sulaiman, terus menajamkan pandangannya kepada seseorang, jadi dipototin bahasa kita. Wah, sebulan gitu ya. Udah keluar lagi. Kali itu malaikat maut pergi ke India. Habis itu malaikat maut bilang, saya sendiri heran, saya disuruh nyabut nyawa itu orang, tapi kok Allah bilang bukan di situ tempatnya. Saya disuruh ke India. Ya udah saya berangkat ke India. Ya karena orang tersebut ditakdirkan sama Allah, ketika dia mau mati, dia minta tolong Nabi Sulaiman supaya diselamatin dari malaikat maut. Nah, sama Nabi Sulaiman kemudian dikirimlah orang tersebut dengan angin, dibawalah ke India. Ternyata di India malaikat maut udah nungguin di sana. Ya, COD sama malaikat maut. Ya. Maksudnya malaikat maut pun kagak tahu di manakah orang itu bakal dicabut nyawanya. Hal sepele aja, teman-teman minum obat ketika sakit, jangan punya pandangan bahwa yang akan menyembuhkan kita itu adalah obat. Rusak tauhid kita, iman kita cacat kalau kita punya pikiran kayak gitu. Jadiin itu sebagai wasilah untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah, bukan penyembuh itu sendiri. Ya faktanya kan kadang orang obat aja cocok-cocokan, dokter cocok-cocokan. Ada orang pusing minum bodrek sembuh, ada orang pusing minum bodrek agak sembuh, minumnya oskadon baru sembuh. Ada orang datang ke dokter A sembuh, orang lain datang ke dokter A agak sembuh, giliran ke dokter B baru sembuh. Nah itu aja udah nunjukin bahwa sebetulnya secara syariat sendiri obat dokter itu wasilah, karena hakikat penyembuh itu sendiri ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Darul Muqimin mahaduna, Darul Muqimin malisuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi bihi fi dharaini amin. Wa rawat, dan meriwayatkan siapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Ada yang baca Tirmizi, ada yang baca Tarmizi. Yang masyhur itu Tirmizi ya. Wal Hakim, dan Imam Hakim, fi Nawadiril Usuli, dalam kitab Nawadiril Usul, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya, semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala, anhu, kepadanya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Hakim
Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau, sahabat Abu Hurairah bercerita, kharaja, pernah keluar, maksudnya datang, alaina, kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatufu, yang mana beliau berkeliling, fata'arada, maka mendatangilah beliau, nawahiyal madinati, akan pelosok kota atau pelosok kampung, bahasa kita mah belusukan. Fa'idha biqabrin, maka ketika tiba beliau di satu kuburan, yufaru, yang sedang digali, fa'aqbala, maka menghadaplah Nabi, hatta waqafa, sehingga berhenti beliau, alaihi, atasnya, atau berhenti di samping kuburan, maksudnya bukan di atas kuburan. Suatu ketika Nabi belusukan, kalau bahasa kita, di satu kampung, dan beliau menemukan ada orang sedang menggali kubur, sampai kemudian Nabi mendekati atau menghadap ke kuburan tersebut. Kemudian beliau berhenti di sisi kuburan tadi. Faqala, maka berkata beliau, terus Nabi bersabda, liman, untuk siapa, buat siapa, atau untuk siapa kuburan ini? Kila, dikatakan atau dijawab oleh orang yang ada di situ, lirajulin, untuk seorang laki-laki, minal habasyati, dari Habasyah. Ini untuk seseorang yang asalnya dari Habasyah, ya Rasul. Habasyah itu Ethiopia, Afrika, meninggal di Madinah. Loh, Afrika sama Madinah tuh jauh loh. Ini kan masih terkait dengan kemarin pembahasan tentang orang yang wafat, meninggal. Kalau masih ingat ya, teman-teman masih ingat kemarin, ini saya ulas sedikit terkait dengan orang yang meninggal dimanapun dia ditakdirkan, maka dia akan meninggal di situ. Terus juga kaitannya dengan orang yang meninggal itu, tanahnya yang dijadiin untuk menciptakan dia, itu tanah itu. Masih ingat ya yang kemarin tuh. Jadi kalau ada orang meninggal katakan di kota A, maka dulu waktu Allah menciptakan dia, itu saripati tanah A yang dijadiin bahan dasar dia, makanya dia meninggal di tanah A. Jadi kalau kita nanti misalnya gitu ya, meninggal kok di kota suci Mekah, berarti dulu kita dibikin bahan dasarnya dari tanah kota suci Mekah. Kalau kita meninggal kok nanti di Madinah, berarti kita dulu dibikinnya bahan dasarnya dari tanah yang diambil dari Madinah. Kalau kita meninggalnya di Israel, berarti kita dulu mungkin ya, saripati kita bahan dasarnya diambil dari Israel. Loh, Israel keren, Palestina ya, asal jangan di Israelnya aja ya, di Palestina, Yerusalem gitu ya. Nah ini terkait yang kemarin ya. Kalau kemarin kan ada syair tuh ibaratnya apa, burung ya. Kemarin tuh disebutinnya burung. Jadi burung itu ketika dia terbang ke arah satu hutan misalnya, terus dia mati di situ, ya emang dasarnya dia nyari makan di situ terus mati di situ. Walaupun itu burung tinggalnya sebetulnya nggak di situ. Ya, misalnya dia tinggal di hutan A, karena di hutan A ini kehabisan makanan, maka dia terbang ke hutan B, makanlah di hutan B di situ.
Jadi hakikatnya sebetulnya bukan kematian yang menjemput dia, tapi dialah yang mencari kematian. Gitu ya. Secara syariat emang kematian itu datang kepada kita secara syariat, tapi hakikatnya enggak. Kitalah yang mendatangi kematian. Kematian enggak kemana-mana, di situ-situ aja. Kitalah yang mendatangi kematian. Makanya banyak orang misalnya dia kerja di luar negeri, gitu ya. Jadi TKI misalnya atau TKW di Malaysia, Singapura, dia meninggal di sana. Padahal aslinya orang Indonesia. Jadi kan secara nggak langsung kematian itu nggak berhubungan sama kehidupan. Bisa jadi dia dilahirkan di Indonesia, tapi matinya di luar negeri. Nah di sini ada kasus Nabi satu ketika datang ke pelosok Madinah, di pelosok desa bahasa kita. Beliau kemudian melihat ada orang lagi gali kubur. Ditanya sama Nabi kan, "Liman, buat siapa ini?" Kata orang yang gali kubur, "Li rajulin minal Habasyah." Jadi untuk seseorang yang asalnya dari Habasyah ya Rasul. Habasyah Ethiopia kalau zaman sekarang. Ethiopia itu adanya di Afrika. Nah, faqala la ilaha illallah siqamin ardihi wa samaihi hatta dufina fil ardi allati khuliqa minha. Faqala maka bersabdalah beliau, maka Nabi bersabda, la ilaha illallah, la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Siko dia digiring min ardihi dari tanahnya. La ilaha illallah kata Nabi begitu ya. Itu orang digiring dari tanah kelahirannya. Wasamaihi dan dari langitnya, dari tempat dia bernaung, dari negaranya. Hatta dufina sehingga dikuburlah dia fil ardi di dalam tanah atau di bumi. Nah ini garis bawahnya allati khuliqa minha, allati khuliqa yang mana diciptakan dia, minha darinya. Tuh. Jadi itu orang aslinya saripatinya, bahan dasarnya itu dari Madinah. Tapi Allah takdirkan dia tinggal di Habasyah, Ethiopia, Afrika. Mati dia balik lagi ke Madinah. Gitu. Jadi misalnya kayak Asamsi ini, mungkin orang Kuningan kerja di Jakarta, dagang di Jakarta, bisa jadi ntar meninggal di Jakarta. Berarti saripatinya Asamsi bukan dari Kuningan, dasarnya itu diambil dulu pas penciptaan, itu saripatinya diambil dari Jakarta. Udah ya kan, tinggal di Jakarta, siapa tahu ntar meninggal di Padang. Berarti dulu diciptain itu saripatinya dari Padang, gitu. Ya, Mas Anda mungkin itu ntar meninggal di Solo, nggak ada yang tahu. Kemarin saya sampaikan misalnya kayak Mbak Maimun Zubair kan meninggal di Arab ya kan, di kota suci Mekah ketika beliau lagi mau haji ya, karena mungkin beliau diambilnya saripatinya dari sana walaupun tinggalnya di Indonesia, gitu ya. Titik noktatun, noktah itu titik penting atau poin penting. Yuqalu dikatakan inna malakal mauti sesungguhnya malaikat maut alaihi salam, alaihi semoga tetap padanya assalamu keselamatan. Nah ini ada kisah diceritakan suatu ketika malaikat maut itu dakhala masuk yauman pada suatu hari ala Sulaimana kepada Nabi Sulaiman ibni Daud putranya Nabi Daud alaihi masalam, alaihi semoga tetap kepada keduanya, kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud
Assalamu kesejahteraan atau keselamatan. Suatu ketika malaikat maut datang menemui Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi Nabi Sulaiman itu putranya Nabi Daud ya. Faja'ala maka jadilah ya malaikat maut atau melakukan oleh yutilu memanjangkan beliau nazrohu akan pandangannya wayahuddu dan menajamkan basorohu akan penglihatannya ila rojulin kepada seseorang min nudamaihi dari teman-temannya. Summa khoroja kemudian dia keluar malaikat maut. Faqala maka berkata siapa? Zalikan nagimu temannya Nabi Sulaiman tersebut. Suatu ketika malaikat maut datang ke majelisnya Nabi Sulaiman. Di majelis itu malaikat maut memanjangkan pandangannya, jadi dilihat sampai ujung-ujung, lihat gitu ya. Terus menajamkan pandangannya kepada seseorang, jadi dipototin bahasa kita. Ya malaikat maut berarti punya Jawa kali ya. Wah, sebulan gitu ya. Nah terus malaikat maut keluar. Nah maka berkatalah temannya yang dilihatin itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai nabinya Allah, man siapakah karena adanya dia zalika rojulu sang laki-laki tersebut. Terus orang itu nanya, wahai Nabi Sulaiman, itu siapa tadi datang-datang pelotot ya, mudah-mudahan jangan kemari ya. Oh Nabi Sulaiman maka tahu. Nah itu ya. Nah kata Nabi Sulaiman ya qala annahu malakul mauti. Qala berkata beliau, Nabi Sulaiman bilang, annahu sesungguhnya beliau itu malakul mauti sang malaikat maut. Kata Nabi Sulaiman itu malaikat maut yang melototin saya. Iya, melototin malaikat maut ya. Nah, untungnya zaman sekarang udah gak ada nabi ya. Wah repot kalau ada nabi dah. Datang kemari tiba-tiba melototin asapsi. Ada asapsi, sampai mau Ustaz, malaikat maut. Ya, jadi kalau ada yang datang pelotot-pelotot, jangan-jangan malaikat maut ya. Faqala maka berkatalah dia si rajul, orang tersebut, temannya Nabi Sulaiman ini, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, ra'aitu melihat aku akan dia, saya ngeliatin dia itu yutilu memanjangkan an-nazara akan pandangannya ilayya kepadaku. Kok dia menatap saya sih? Wa akhafu dan aku takut annahu bahwa sesungguhnya dia malaikat maut itu yuridu berkehendak qabdaruhi untuk mencabut rohku. Saya takut Nabi, jangan-jangan dia mau nyabut nyawa saya. Fakholisni maka bebaskanlah aku min yadihi dari tangannya atau dari kekuasaannya. Coba Nabi Sulaiman bebasin saya dari malaikat maut. Wah nanti saya keluar dari sini mati lagi. Ya, Nabi Sulaiman kan bisa berkomunikasi sama segala makhluk ya. Jangankan malaikat, hewan aja diajak ngobrol, ya kan? Jangankan malaikat, jin ifrit ya. Jin ifrit kan terkenal tuh ya.
dedengkote jin. Nah itu kan diperintah suruh mindahin singgasananya Ratu Bilqis kan. Nah, kalau waktu Nabi Sulaiman dakwah ya, mengirim surat lewat burung hudhud ke negeri Sabah ya kan burung hudhud kan laporan tuh kepada Nabi Sulaiman bahwa ada satu negeri yang nyembahnya matahari. Kata Nabi Sulaiman, udah kirimin surat pakai Bismillahirrahmanirrahim itu ya, di Quran kan diceritain. Singkat cerita, kemudian supaya bahasa kita tuh testing of the water lah gitu ya. Testing of the water itu gimana caranya Ratu Bilqis terkagum-kagum dengan kerajaan Nabi Sulaiman sehingga dia mau masuk Islam. Ya singkat cerita dibangunlah dalam sehari semalam istana yang megah, bahkan singgasananya aja langsung diambil dari singgasananya Ratu Bilqis. Jadi gak usah pakai tipu-tipuan, udah ambil bawa pindahin kemari. Ya, kan Nabi Sulaiman nanya kan kepada bangsa jin, termasuk jin Ifrit. Kata jin Ifrit, saya bisa mindahin ketika engkau berdiri lalu duduk. Kata jin Ifrit itu, engkau berdiri lalu engkau duduk, itu singgasana yang kau duduki jadi singgasananya Ratu Bilqis. Sakti kan? Jin Ifrit ya kan. Tapi ada muridnya Nabi Sulaiman lagi yang lebih canggih lagi, lebih sakti lagi. Coba kamu gimana? Kalau kata orang soleh tadi, saya bisa memindahkan sebelum engkau berkedip. Wah. Jadi kalau udah kedip dok udah ganti, lebih cepat lagi tuh. Ya udah itu aja kata Nabi Sulaiman. Udah tinggal ngedip doang jadi. Nah, makanya ada istilah jin itu pakai kedip ya kan? Nah gitu. Nah, itu tuh ceritanya dari Nabi Sulaiman. Ya. Nah, jadi jangankan malaikat maksudnya, sampai bangsa jin makhluk-makhluk lain aja tunduk ya. Jadi Nabi Sulaiman diberikan satu mujizat berupa komunikasi dengan makhluk gaib, makhluk yang lain. Nah ini orang karena dia tahu yang datang itu adalah malaikat maut, dia ngomong sama Nabi Sulaiman, bebasin saya dong, selamatin saya supaya saya kagak diketemuin sama malaikat maut. Jangan-jangan dia mau nyabut nyawa saya takut. Faqala, maka berkata beliau, maka Nabi Sulaiman balik bertanya, wa kaifa akhlisuka, lalu bagaimana aku membebaskanmu? Terus gimana cara saya bebasin engkau? Faqala, maka berkata dia, menjawab si rojul tadi, si laki-laki tadi, takmuru, engkau perintahkan arriha, akan angin, atah malani, untuk membawa aku, ila biladil hindi, ke negara India, fala allahu, semoga saja dengan begitu. Nah, itu namanya ya. Dengannya, maksudnya dengan cara itu, ya dilu, dia akan tersesat, ani, dariku, wala yajiduni, dan dia tidak menemukanku. Udah Nabi Sulaiman, engkau kan sakti, punya mukjizat, kirim angin buat saya. Bahasa kita angin topan gitu ya, biar angin topan itu membawa saya ke negeri India. Konon Nabi Sulaiman itu punya dua singgasana, satu di Mesir, satu di Syam. Ya, ini wallahu a'lam posisinya di mana. Tapi yang jelas maupun di Syam ataupun di Mesir itu ke India ya jauh. Ya intinya gitu ya. Nah kata orang ini, udah biar saya kebawa ke India. Gitu. Supaya itu malaikat maut tersesat dan dia nggak tahu saya ada di situ. Malaikat maut dikimbulin. Nah, apa yang terjadi nih? Fa'amaro, maka memerintahkanlah siapa? Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam, arriha, akan angin, antah milahu, untuk membawanya, fisaati, pada saat itu juga, atau seketika itu juga.
ila aqsa biladil hindi, ke ujungnya atau ke pelosoknya negara India. Akhirnya dipanggil tuh angin oleh Nabi Sulaiman supaya membawa orang ini ke pelosok negara India. Jadi jangan ditaruh di kota, taruh di pelosok kalian, ya. Taruh di hutan biar gak ketahuan sama malaikat maut. Fahamalathu, maka dia pun membawanya. Si angin itu kemudian membawa orang tersebut fil wakti, pada waktu tersebut, wal hali, dan dalam keadaan tersebut. Maka seketika itu juga si angin membawa orang tersebut. Fakubido, maka dicabutlah ruhahu, akan rohnya dia. Nah, nyampe di pelosok India, di tempat tujuan itu justru malaikat mautnya nunggu di sono. Jadi nyampe di sono malah dicabut nyawanya. Paham gak maksudnya? Kan tadi malaikat maut, malaikat Jibril lah gampang gitu ya. Malaikat maut kan datang ke majelisnya Nabi Sulaiman cuman ngeliatin doang. Gini kan? Kan kagak nyabut nyawa kan? Udah keluar lagi. Nah, kemudian orang yang dilihatin itu kan nanya, Nabi Sulaiman itu tadi siapa kan gitu ya? Harusnya jangan nanya ya, di situ aja. Nah, ini salahnya dia nanya, itu siapa? Itu malaikat maut. Wah, jangan-jangan dia mau nyabut nyawa saya, jauhin saya dari sini. Padahal itu malaikat maut pergi ke India. Habis itu ya mungkin dia ditelepon sama Allah atau di WA ya kan, jangan di situ nyabutnya ya. Bisa gitu kan, dia cabutnya di sono. Nah, orang itu malah minta ke sono. Malu maksudnya ya. Nah, lucu deh, kisahnya unik nih ya. Nah, nyampe di sana langsung dicabut nyawanya sama malaikat maut. Wa ada, dan kembalilah, balik lagi tuh siapa malakul mauti, malaikat maut. Wadakhola, dan masuklah dia atau datang dia menemui ala Sulaimana, kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala, berkata, lahu, kepadanya, kepada malaikat maut. Siapa? Sulaimanu, Nabi Sulaiman. Li ayyi sababin, karena sebab apakah, kunta, adanya kamu, itu tutilu, memanjangkan, an-nazro, akan pandangan, ila dzalika rajuli, kepada laki-laki tersebut. Nah, setelah mencabut nyawa itu si laki-laki, itu malaikat maut balik lagi ke Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman penasaran kan, malaikat maut, kok engkau cabut nyawa dia di sana, kenapa nggak di sini aja, gitu ya? Kenapa engkau panjangkan pandanganmu, kenapa engkau tajamkan pandanganmu ke laki-laki tersebut, kalau dia harus matinya di sana? Gitu. Faqala, maka berkata atau menjawab si malaikat maut, kuntu, adapun aku, ata'ajabu, aku heran, minhu, darinya, maksudnya dari peristiwa tersebut, karena saya sendiri heran, wahai Nabi Sulaiman, li'ani, karena sesungguhnya aku, umirtu, diperintahkan aku, biqabdi ruhihi, untuk mencabut nyawanya, bi ardil hindi, di tanah India atau di negara India. Wahwa, padahal adapun dia, ya negara India itu ba'idun, jauh, anha, darinya. Saya sendiri bingung, saya disuruh nyabut nyawa itu orang,
Tapi kata Allah, kamu jangan di situ, pindah kamu ke India. Maksudnya malaikat maut pun kagak tahu di manakah orang itu bakal dicabut nyawanya. Kan tugas malaikat maut itu kan nyabut nyawa doang. Sama Allah diperintahin itu cabut nyawanya. Nah, pas nyampe di situ di tempat Nabi Sulaiman, ya mungkin ditelepon kali sama Allah, ya, atau di WA, ya kan, bro, COD-nya jangan di situ, COD-nya di sana di India. Nah, makanya malaikat maut keluar tuh, berangkatlah dia ke India. Makanya malaikat maut bilang, saya sendiri heran, saya disuruh nyabut nyawa itu orang, tapi kok Allah bilang bukan di situ tempatnya. Saya disuruh ke India. Ya udah saya berangkat ke India. Nah, pergilah saya di sana. Padahal India sama tempat kamu jaraknya jauh banget. Gitu. Ila an ittafaqo, sampai sesuai atau cocok. Wahamalatku, dan membawanya, sehingga sesuai dengan perhitungan, gitu maksudnya, sesuai dengan takdir, membawa dia. Apa arihu angin ilahunaka ke sana. Oh, ternyata maksudnya Allah begini, saya disuruh nungguin di India, orang itu nyamperin sendiri. Oh, maksudnya begitu. Jadi saya disuruh nyabut di India karena orang tersebut ditakdirkan sama Allah ketika dia mau mati, dia minta tolong Nabi Sulaiman supaya diselamatin dari malaikat maut. Nah, sama Nabi Sulaiman kemudian dikirimlah orang tersebut dengan angin, dibawalah ke India. Ternyata di India malaikat maut udah nungguin di sana. Nah, lo mau kemana lo? Jadi COD-nya udah di sana, ya, COD sama malaikat maut, ya. Kama qadaro, sebagaimana yang ditakdirkan Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala, yaitulah sebagaimana yang sesuai dengan takdir Allah. Faqabitu, maka mencabut aku ruhahu, akan rohnya, hunaka, di sana. Ya udah saya cabut nyawanya di sana. Maksudnya kesimpulannya berarti dimanapun kita berada, maut atau kematian itu nggak bisa dihindarin. Ya, makanya masih dalam pembahasan tentang diantara takdir Allah, ya, selain kematian itu kan ada rezeki, ada saidun au sakiyun, kemarin tuh hidupnya bahagia atau sengsara, termasuk di dalamnya apakah dia akan menjadi calon penghuni surga atau penghuni neraka, ya. Nah, maka itu nggak bisa diganggu gugat, gitu. Termasuk dalam hal ini dengan kematian itu pun nggak bisa diganggu gugat. Jadi kita mau berkilah seperti apapun, kita mau ngeles dimanapun, kalau udah ajal datang kepada kita, ya udah kita bakal mati. Karena pada hakikatnya bukan ajal yang datang kepada kita, tapi kitalah yang datang menemui ajal. Ya, seperti tadi peristiwa yang dimana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang yang sedang menggali kubur. Ternyata itu orang yang meninggal, yang dipersiapkan kuburannya dari Habasyah. Padahal Habasyah itu jauh banget, ya, Ethiopia ke Arab lah, jauh banget itu jaraknya. Nah, di sini cerita dari Nabi Sulaiman misalnya, orang itu minta pergi ke India, justru kematiannya itu letaknya di sana. Jadi untuk masalah maut, orang itu nggak bakal tahu, sampai malaikat maut sendiri nggak tahu. Jadi hati-hati, ini jadi pelajaran kehidupan. Kadang-kadang orang yang imannya tipis, terus dia datang ke dukun misalnya, atau ke ustadz yang separuh dukun, ya, nah itu sering ditakut-takutin. Mungkin pas lagi ngobatin orang, wah ini mah bentar lagi mati ini. Jadi kayak Tuhan, seakan-akan kayak Allah. Padahal jangankan kita yang orang biasa, orang awam, malaikat maut tadi kagak tahu. Lain malaikat maut ngomong, atajibuni. Saya aja kaget, wahai Nabi Sulaiman. Saya kira saya disuruh nyabut orang itu di sini, di majelis engkau. Ternyata Allah nelpon, coy jangan di sana coy, gitu.
Suruh ke India saya, ya saya pergi ke India, saya kagak tahu di India itu ngapain. Pas saya di India, tahu-tahu itu orang datang, berarti ngantri nyawa itu mana? Nah disitulah saya cabut nyawa dia. Itu sekelas malaikat maut aja dia nggak tahu, tanpa adanya perintah dari Allah, apalagi kita manusia. Ya mohon maaf ya, itu kan kaitannya sebetulnya sama tauhid. Hati-hati. Saya sering dapat cerita dari orang-orang soalnya, ya ketika dia berobat ke dukun atau ke ustadz yang separuh dukun, atau ustadz yang berkedok dukun, atau dukun yang berkedok ustadz, banyak tuh modelnya ya. Itu kadang-kadang suka ditakut-takutin. Ya kadang-kadang disuruh beli obat inilah, suruh nebus maharnya inilah. Yang intinya mayoritas sih rata-rata ya bisnis. Ya dibohongin, dibodohin, emang dasarnya bodoh. Udah bodoh dibodohin, udah gampang. Akhirnya keluarlah duit puluhan juta bahkan ratusan juta. Bahkan seringkali kadang-kadang diancam, ini kalau kagak diterusin mati nih pak. Orang kalau digituin takut, padahal secara nggak langsung orang seperti itu berarti tergerus iman. Nggak usah hal yang seperti itulah, hal sepele aja. Teman-teman minum obat ketika sakit, jangan punya pandangan bahwa yang akan menyembuhkan kita itu adalah obat. Itu secara tauhid rusak tauhid kita, secara tauhid cacat tauhid kita ya. Iman kita rusak, iman kita cacat kalau kita punya pikiran kayak gitu. Jadiin itu sebagai wasilah ya. Ya Allah, dengan obat ini semoga engkau berikan kesembuhan kepada saya gitu. Jadi jangan lihat obatnya, tapi lihat Allah sebagai sang penyembuh. Obat itu hanya sebatas syariat ya, sebagai jalan, sebagai wasilah untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah, bukan penyembuh itu sendiri. Adapun penyembuh ya Allah ya. Betapa banyak orang berobat tapi dia nggak sembuh-sembuh. Di sisi lain ada orang sakit nggak berobat sembuh sendiri. Makanya masyhur kan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sakit gigi ya. Nabi Musa kan karena Nabi Bani Israel ya, sakit aja ngadu sama Allah, ya Allah sakit gigi nih. Terus kata Allah, ribet banget sih Musa, ini mah didramatisir aja ya. Di kitabnya kagak begitu asal sih ya. Bukan begitu, dan ini didramatisir aja, ribet banget sih Musa. Udah tuh ambil rumput di depan, kamu kunyah, tempelin gigi kamu yang sakit. Akhirnya Nabi Musa ngelihat ada rumput di depan, ya rumput biasa, terus dipapak gitu ya, dikunyah, udah ditaruh di giginya yang sakit, sembuh alhamdulillah. Minggu besoknya kumat lagi, giginya sakit lagi. Nabi Musa udah tahu obatnya kan, itu aja tuh rumput ya kan, diambil tuh rumput, dipapak lagi, terus dikunyah, ditempelin, bukannya sembuh tambah bengkak. Nabi Musa nanya, ya Allah, kemarin engkau suruh saya papak, engkau suruh kunyah itu rumput, sembuh sakit gigi saya, lah sekarang saya kunyah lagi malah tambah bengkak ya Allah. Kata Allah, kamu kemarin bertanya kepada saya apa yang bisa menyembuhkan, ya saya kasih syarat itu. Nah sekarang kamu kagak pakai nanya, main papak aja, ya itu saya kasih bengkak. Karena yang menyembuhkan itu bukan rumput, tapi yang menyembuhkan adalah saya. Kata Allah gitu ya. Makanya ya obat ya, termasuk apapun bentuknya itu wasilah doang. Hakikatnya mah enggak, hakikatnya tetap Allah yang membuih gitu ya. Jadi kalau kita minum obat sakit segala macam, tata hati, tata iman ya, jangan sampai kita menggantungkan diri, jangan sampai kita bersandar kepada obat tersebut. Sehebat apapun obatnya, ketika Allah nggak menghendaki kesembuhan buat kita, nggak bakal sembuh. Tapi semurah apapun obatnya, kalau Allah menghendaki kesembuhan, itu bisa sembuh. Ya faktanya kan kadang orang obat aja cocok-cocokan, dokter cocok-cocokan. Ada orang pusing minum bodrek sembuh, ada orang pusing minum bodrek agak sembuh, minumnya oskadon baru sembuh. Ada orang minum bodrek oskadon agak sembuh, minumnya mixagrip misalnya sembuh. Ada orang datang ke dokter A sembuh, orang lain datang ke dokter A berobat agak sembuh, giliran ke dokter B baru sembuh. Nah itu aja udah nunjukin bahwa sebetulnya secara syariat sendiri obat dokter itu wasilah, karena hakikat penyembuh itu sendiri
ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Titik. Tanbihun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darul Mukrimin Mahaduna Darul Mukrimin Madallisuna